Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ikut meramaikan jejak pendapat bakal capres dan cawapres jelang Pilpres 2024. Menariknya, survei terbaru SMRC ini langsung mensimulasikan 3 pasangan bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, Erick Thohir, serta Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Hasilnya pasangan Ganjar RK mendapatkan elektabilitas 35,4%. Disusul pasangan Prabowo Erick dengan elektabilitas 31,7% dan pasangan Anies Muhaimin meraih elektabilitas 16,5%. Menurut SMRC, hasil ini relatif tidak mendapat banyak perubahan dibandingkan survei yang sama pada Agustus lalu. Namun Anies Muhaimin mendapat sorotan karena merupakan pasangan pertama yang mendeklarasikan diri sebagai bakal capres-cawapres. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar 16,5%. Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil 35,4%, Prabowo Subianto, Erick Thohir 31,7%. Ya. Kemudian ini Ganjar Pranowo 35,4%. Ini mirip dengan hasil survei nasional kita bulan lalu, bulan Agustus. Kan kita menemukan ini yang dirilis. Yang pertama Ganjar 35 something kayak gitu. Ya, sekitar ini. Kurang lebih sama seperti ini. Kelihatan di sini yang berubah itu, atau walaupun berubah tidak signifikan daripada Anies tidak mengalami kenaikan lah setidaknya, dia stabil di situ. Jadi yang tidak tahunya naik, kira-kira begitu ya. Jadi survei telepon ini kurang lebih sama dengan survei nasional yang sampelnya besar waktu itu ya, 4.000-an ya, 4.600 sekian. Jadi saya cukup yakin bahwa ini reliable data ini gitu ya, bahwa posisi reaksi pemilih nasional terhadap pasangan Amin ini ya memang segini, tidak menunjukkan gejala meningkat, setidak-tidaknya, kira-kira begitu. Sementara dalam jejak pendapat yang sebelumnya diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia dengan simulasi tertutup 10 tokoh, nama Ganjar juga mendapatkan elektabilitas teratas, yakni 34,4%. Disusul Prabowo 32% dan Anies 19,7%. Yang jadi sorotan dalam survei ini, betapa masih besarnya pengaruh Presiden Jokowi kepada para bakal capres. Saya kira itu strategi yang sekarang dicoba untuk dilakukan. Misalnya 2 hari lalu atau 3 hari lalu ya, Pak Prabowo bersama timnya mengatakan kita tidak malu-malu, ini tim Jokowi misalnya gitu kan. Bahkan koalisinya mau dinamain koalisi seperti koalisi Jokowi kemarin, koalisi Indonesia Maju kan. Jadi itu adalah cara untuk memastikan kepada para pendukung yang masih setia kepada Jokowi itu untuk mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Ganjar tentu akan berusaha hal yang sama untuk mempertahankan pemilih Jokowi sebanyak mungkin. Jadi efek Jokowi mau tidak mau dalam situasi sekarang memang masih cukup penting. Kendati santer disebut-sebut akal menjadi bakal cawapres Ganjar, termasuk oleh berbagai hasil survei, Partai Golkar tetap menegaskan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil direncanakan untuk mengikuti pemilihan gubernur. Golkar masih dengan sikapnya mengusulkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres Ganjar. Gubernur, apakah Pak di dalam Pak, Jawa Barat. Hasil survei terkadang bisa membentuk opini publik terhadap keterpilihan para bakal capres-cawapres. Namun strategi politik, ide dan gagasan para bakal capres-cawapres lah yang lebih bisa menentukan pilihan publik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Ya, Anda tadi lihat ada paket berita, itu adalah dari hasil survei SMRC yang terbaru yang menyajikan data elektabilitas bakal capres cawapres yang diselenggarakan pada 5 hingga 8 September 2023. Sampel sebanyak 1.212 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan juga screening. Margin of error survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, survei ini langsung mensimulasikan nama-nama tokoh yang menjadi pasangan bakal capres dan cawapres. Kita langsung lihat nextnya. Pasangan yang pertama yang disimulasikan yakni Ganjar Pranowo dan juga Ridwan Kamil. Duet pasangan ini
Oke, kita biarkan dulu kudanya membawa angkanya. 35,4% atau responden yang teratas. Ini adalah pasangan yang teratas karena catatan dari simulasi pasangan ini, Ganjar belum memutuskan akan berpasangan dengan siapa. Tapi dari berita yang beredar, salah satu yang potensial adalah Ridwan Kamil. Nah, RK sendiri sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pasangan yang kedua adalah Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir. Pasangan ini, Prabowo dan Erick Thohir ini mendapat keterpilihan responden sebesar 31,7%. Nah, catatan untuk pasangan yang kedua ini adalah Erick Thohir jadi salah satu tokoh potensial yang menjadi pasangan Prabowo. Nah, Erick didukung sebagai bakal cawapres oleh PAN yang mendukung Prabowo. Nah, Erick sendiri sudah melakukan sosialisasi sejak jauh-jauh hari untuk menjadi bakal cawapres. Dan yang terakhir adalah pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Jadi satu-satunya pasangan yang sudah mendeklarasikan diri, Anies Muhaimin, mendapat keterpilihan responden 16,5%. Nah, ya kan 16,5%. Nah, catatan dari SMRC ini untuk pasangan ini yakni penting untuk bisa melihat bagaimana publik Indonesia bereaksi pada keputusan yang menarik atau out of the box. Nah, dan ternyata hasilnya belum cukup signifikan untuk bisa menyaingi simulasi pasangan Ganjar Ridwan Kamil maupun juga Prabowo Subianto Erick Thohir. Jadi catatan penting dari SMRC, masih ada 16,4% responden yang belum tahu jawaban mereka akan pasangan bakal capres-cawapres yang dipilih. Nah, jumlah ini menurut data masih naik signifikan dibandingkan dengan survei yang sama di bulan lalu Agustus 2023. Dan usai jeda, saudara